wa kulla insanin aljannahu ta'irahu fi unuki. Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasiba. Wa kulla insanin aljannahu ta'irahu fi unukihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamah wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan kami muliakan yang amat terpelajar. Satu, para tokoh dan para dosen guru-guru kami di angkatan 27. Di antaranya satu, Bapak Dr. Andes Haji Ipan Diksan MSI yang tentu saat ini belum hadir ke tempat ini.
Kedua, Bapak Profesor Dr. Haji Ishak Kusnandar MS, sama, saya melihat belum hadir beliau. Tiga, Bapak Dr. Haji Agus Patah SIP MSI, yang beliau alhamdulillah sudah hadir, terima kasih Bapak. Empat, Ibu Dr. Astri Siti Fatimah SOS MSI, alhamdulillah beliau sudah hadir. Lima, Ibu Dr. Haji Arifah RSFP SIP MSI, alhamdulillah Ibu terima kasih sudah hadir di tempat kami. 6, Dr. Andes Haji Basuki Rahmat MSI, alhamdulillah beliau juga sudah hadir, terima kasih Bapak. 7, Bapak Dr. Rustandi. 8, Ibu Dr. Ani Haryani SOS MSI. 9, Bapak Dr. Ade Iskandar, kelihatannya beliau belum hadir, tentu masih di perjalanan. 10, Ibu Dr. Dian Herlina. 11. Nah, tentu di sini juga rekan-rekan di Magister banyak hal yang terkait persoalan-persoalan saya. Ini mohon maaf sedikit keluar, masuk dulu ke biografi saya agar rekan-rekan mengetahui gitu tentang saya. Jadi saya sebagai penggagas pemekaran Provinsi Daerah Istimewa Parahyangan terdiri dari 5 wilayah yang sudah saya gagas, dan saya sudah lakukan diskusi di Kementerian Dalam Negeri, baik pun di pemerintahan pusat, bahkan saya tembuskan juga ke ICC karena persoalan yang saya ajukan ini berdasarkan pasal 18B, yaitu tentang wilayah asal usul. Sebagaimana Undang-Undang Dasar, suatu wilayah yang memiliki asal usul pemerintahan masa lalu memiliki hak khusus bersifat istimewa. Dari mana dasar saya mengajukan daerah istimewa Parahyangan sehingga saya menggagas sebagai daerah istimewa? Sebagaimana undang-undang yang dijelaskan dalam pasal 18 bahwa setiap wilayah yang memiliki asal usul pemerintahan masa lalu memiliki hak khusus bersifat istimewa. Yang disebut masa lalu adalah pemerintahan yang pernah berdiri sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya selama ini daerah kita hanya jadi isapan jempol belaka oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena jelas daerah khusus bersifat istimewa akan diakui secara legal, formal, dan jelas manakala di wilayah kita diberikan legalitas oleh pemerintah pusat sebagai wilayah khusus atau bersifat istimewa. Masa iya orang Papua yang hanya pakai koteka diberikan pemerintahan hak khusus? Kok orang Jawa Barat, orang Priangan Timur yang notabene pernah ada kebakaran Galunggung pemerintahan masa lalu, ada pemerintahan Sukapura pemerintahan masa lalu, pemerintahan Kerajaan Galuh sebagai pemerintahan masa lalu, dianggap begitu saja, didiamkan. Maka saya mohon kepada rekan-rekan harus memahami bahwa peraturan pemekaran provinsi yang saya gagas, mohon dukungan dari rekan-rekan karena yang akan menduduki itu bukan saya. Tentu di sini ini banyak anggota, banyak mahasiswa yang menjadi produk pemekaran kota Tasikmalaya. Jadi ketika mendengar pemekaran, jangan ada narasi-narasi yang tidak baik. Kalian di antara yang kerja di Pemkot Kota Tasikmalaya, kalau tidak ada pemekaran tidak akan jadi pejabat Kota Tasikmalaya. Itu persoalan. Jadi dan sebagaimana yang diatur juga oleh Undang-Undang pasal 18 terkait apa yang saya ajukan dalam otonomi daerah itu ada 2 persoalan. Satu, pemekaran itu secara otonomi biasa mengacu kepada pasal 18B pada 18A yang dimana itu bottom up yang diatur, dimana dirujuk oleh bawah seperti Kota Tasikmalaya produknya yang sudah jelas, seperti sekarang ini Kabupaten Tasik Selatan itu kan bottom up berdasarkan pengajuan dari bawah tokoh-tokoh masyarakat, berdasarkan histori yang juga diatur oleh sebuah wilayah administrasi yang minimal untuk pemekaran kabupaten kota itu 4 kecamatan
boleh berhak mengajukan untuk pemekaran minimal. Begitu juga untuk provinsi minimalnya 5 kabupaten kota. Maka saya mengajukan dalam gagasan itu Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasik, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Pangandaran. Kalau terjadi pemekaran di Tasera berarti ditambah menjadi 6 wilayah. Berarti 2 kota, 3 kabupaten. Nah, siapa yang akan menikmati? Bukan saya. Saya hanya sebatas penggagas, bisa dilihat dari hak otoritas yang dilakukan tokoh-tokoh Kota Tasikmalaya. Siapa yang menikmati pemekaran Kota Tasikmalaya? Kita bercermin, kan adik-adik rekan-rekan yang menjabat di Pemkot Tasikmalaya. Apakah penggagasnya kemana? Mungkin sebagian sudah mati. Jadi saya pun berpikir untuk pemekaran ini saya malu dengan orang-orang Papua yang notabene hanya pakai koteka. Penduduk di Papua satu provinsi tidak banyak, tidak melebihi Kabupaten Tasikmalaya. Nah ini, maka di sini saya berharap untuk Magister Angkatan 27 di sini harus memiliki kelebihan dari yang lain, menjadi payung agung bagi junior-junior yang lain. Toh senior-senior kita sudah ada yang memekarkan Kota Tasikmalaya, turut serta ada terlibat di provinsi. Jadi kalau untuk senior sudah jelas memiliki nilai-nilai lebih dari produk-produk dari yang dilahirkan oleh perguruan kita, alma mater kita. Tapi bagaimana dengan alma mater yang kita sandang untuk memberikan payung agung kepada junior-junior kita? Minimal junior-junior kita membanggakan, oh yang memekarkan ini, yang turut memekarkan ini di Angkatan 27, mahasiswanya STIA, alma mater kami, paling tidak ke depannya juga akan mendapatkan perhatian. Setiap perjuangan itu pasti ada akhir, apalagi ada perlindungan undang-undang. Yang tidak ada perlindungan undang-undang ada bisa mendirikan negara Indonesia, memang ada dulu. Ada undang-undang untuk tentang pendirian negara kesatuan atau mendirikan negara, walaupun secara internasional sangat wajar dan mudah terkait permasalahan negara. Persyaratannya ada wilayah, ada hukum, ada masyarakat, ada pengakuan dari negara-negara tetangga. Itu sudah jelas cukup untuk mendirikan sebuah negara kalau melihat daripada pendirian negara. Jadi kembali kepada rekan-rekan, kepada guru-guru saya, guru-guru kami semua. Dalam hal ini saya sebagai mahasiswa di STIA mohon bimbingan arahan. Jadi ketika ada mahasiswa, ada yang memiliki alma mater STIA, ada yang kelihatannya kurang baik, dianggap atau praduga melakukan pelanggaran-pelanggaran, jangan dimusuhi, tapi berikan nasihat, berikan arahan. Dan saya secara pribadi, baik pun rekan-rekan, tentu sangat terbuka, sangat berharap teguran, pandangan, wawasan dari guru, karena guru-guru saya mohon yang hadir di sini, saya semoga ini menjadi saksi dunia sampai akhirat. Saya pribadi dan kami semua mohon diakui murid sampai kapanpun, dan kami dan saya pun akan mengakui dan akan menghormati dan menjunjung tinggi dan akan menyimpan seluruh keilmuan-keilmuan yang pernah, yang telah, yang sudah, dan yang akan Ibu Bapak ajarkan kepada kami. Demikian sambutan ini, mohon maaf apabila tata cara bahasa kurang berkenan dan kurang baik, mohon dimaafkan. Saya atas nama pribadi sendiri Rohidin sebagai mahasiswa, juga atas nama rekan-rekan dari Angkatan 27, mohon dimaafkan atas segalanya dan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.